Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita aturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian di pagi hari ini kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat pendek tetapi syarat dengan makna. Dari hadis Nufai ibn Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala, inna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, qala fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu, rawahu Tirmidzi. Dari Nufai ibnu Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul, manusia yang paling baik itu seperti apa? Maka Rasul mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya tapi baik amalannya. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, lalu siapa manusia yang paling buruk kalau begitu? Maka Rasul mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang umurnya jelek pula amalannya. Dari hadis ini kita tahu bahwa orang yang dipanjangkan usia terkadang baik bagi dia, tetapi juga terkadang buruk bagi dia. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu an yazdad khairan wa imma musian fala'allahu an yasta'tib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang dari kalian berharap kematian, barangkali jika dia berbuat baik, semoga bertambahlah nilai kebaikannya, tapi jika dia berbuat salah, semoga dia bisa menyesali kesalahannya. Artinya bahwa Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya sebuah umur. Pentingnya sebuah umur, di mana hakikat umur itu adalah ketika seseorang menghabiskan usianya untuk ketaatan kepada Allah. Karena dalam hadis ini Nabi SAW tidak pernah memuji orang yang usianya panjang, kecuali kalau baik amalannya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya tidak sampai di sini, tetapi juga baik amalannya. Karena buat apa panjang umur kalau jelek amalannya?
Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Imran ayat 178, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adzabun muhin. Jangan kira orang-orang kufur itu, orang-orang kafir itu, kami panjangkan usia mereka, kami biarkan mereka panjang usianya, senang hidupnya, khairun li anfusihim, itu kebaikan untuk mereka. Bukan, innama numli lahum, sengaja kami biarkan mereka panjang umur itu, liyazdadu itsman, untuk nambah dosa, dan bagi mereka adab yang sangat menghinakan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau panjang umur itu tidak ada manfaatnya bagi ketaatan kepada Allah, buat apa? Jangan-jangan itu istidraj saja tuh. Dibiarkan kita panjang umurnya, dibiarkan kita senang hidupnya, tapi rupanya sengaja Allah tumpuk-tumpukkan dosanya. Makanya kenapa kalau kita lihat para ulama, ada di antara mereka itu yang dipanjangkan usianya. Contoh pamannya Imam Ahmad, usianya 74 kemudian meninggal. Atau Imam Malik lah, lebih lama lagi Imam Malik itu usianya, ada yang mengatakan 83 tahun, ada yang mengatakan usianya 84 tahun baru meninggal. Kalau Imam Syafi'i mungkin lebih muda lagi meninggalnya, ya, enggak salah sekitar 50 tahun usia dia. Tapi ada ulama itu justru lebih muda lagi meninggal, seperti Imam Nawawi yang kitabnya sudah kita kaji kemarin, Arba'in Nawawi, itu di usia 44 tahun meninggal, tapi membuahkan karya yang luar biasa. Tidak ada satupun ma'had atau pesantren di negeri ini kecuali membaca kitabnya Arba'in Nawawi, ataupun karya lainnya Riyadhus Shalihin, atau karya lainnya Syarah Sahih Muslim, dan banyak ya karya-karya beliau berkah. Walaupun pendek usianya tapi berkah. Tapi banyak orang-orang yang dipanjangkan usianya sampai mungkin 100 tahun lebih, tidak pernah dikenang namanya karena tidak berkah umurnya. Lah yang kita inginkan, kalaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur, itu maksudnya untuk memperbanyak ketaatan. Dan itulah doa yang didoakan oleh Rasul kepada Anas bin Malik kan. Ketika ibunya membawa Anas bin Malik, usianya Anas ketika itu 10 tahun, datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini Anas putraku, jadikan dia pembantumu dan doakan dia juga. Apa doa Nabi? Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, dan berkahilah apa yang akan kau berikan kepadanya. Jadi Nabi SAW tetap mendoakan Anas itu untuk diperbanyak hartanya, dipanjangkan umurnya, diperbanyak keturunannya, dan tidak lupa kata Rasul wabarik, dan berkahi juga. Karena kalau umur diberkahi itu, alhamdulillah, itulah sebaik-baik manusia. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu setelah lama begitu yang meninggalnya Rasul, kata Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, fa wallahi inna mali lakatsir wa inna waladi wa walada walidi
la yata'adduna ala nahwil mi'atil yaum. Sesungguhnya hartaku banyak, anak dan anak dari anak-anakku alias cucuku mencapai 100 orang. Artinya doa Nabi SAW terkabulkan dan berkah. Semua anak-anak Anas ibn Malik dan juga anak-anak daripada anak-anaknya Anas ibn Malik sebagian besar menjadi para ulama, ya. Tapi jangan pula kemudian panjang umur itu menjadi kesialan, karena di zaman sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas itu kan dikenal, Bu, seorang yang mustajab doa. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau berdoa itu diijabah tuh Sa'ad itu, karena memang dia yang meminta kepada Nabi SAW. Jadi di masa kekhilafahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi Sa'ad itu kan ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi gubernur di Kufah. Masalahnya ada orang-orang yang tidak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Akhirnya membuat riak-riak fitnah. Difitnah dia. Katanya Sa'ad ini solatnya nggak beres. Katanya Sa'ad ini nggak serius dalam memimpin penduduk Kufah. Macam-macam lah fitnah yang diberikan kepada Sa'ad. Akhirnya sampailah di telinga Umar bin Khattab. Dipanggil, dicopot dari jabatannya, kemudian diganti oleh Ammar ibn Yasir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mulai menelisik kasusnya Sa'ad ini. Betul enggak penduduk Kufah ini omongannya? Rupanya tidak benar. Hanya 1-2 orang saja yang tidak suka kepada Sa'ad, itulah yang menjadi provokator yang memprovokasi penduduk Kufah. Dari situ geramlah Sa'ad, kemudian berdoa. Apa kata Sa'ad? Dia mengatakan, ya Allah, Allahumma in kana abduka hadza kadhiba qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu bil fitani. Ya Allah, kalau memang ucapan orang itu dusta terhadap diriku, aku tidak pernah melakukan mereka ucapkan, dan dia mengucapkan seperti itu karena ria dan sum'ah saja, panjangkan umurnya dan panjangkan juga kefakirannya, kemudian berikan sebanyak-banyaknya fitnah kepada dia. Itu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas karena merasa pihak dizalimi masalahnya kan. Akhirnya berselang waktu panjang sekali, rupanya orang yang didoakan Sa'ad itu betul-betul panjang umurnya, panjang sekali umurnya, dan dia menjadi orang yang sangat fakir. Tidak ada orang fakir di Kufah kecuali dia. Tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, dan dia pun menjadi peminta-minta di jalan. Kemudian banyak orang mencela dia. Tentu umur yang seperti ini tidak berkah, walaupun panjang umurnya kan. Karena panjang umur karena doa orang yang dizalimi masalahnya. Nggak berkah umur yang kayak gini nih. Dan kasusnya sama juga kepada Sa'id ibn Zaid, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Jadi dia kes dengan seorang wanita namanya Arwa bintu Uwais, Arwa bintu Aus, ya, radhiyallahu an. Sa'id ibn Zaid ini ibn Amr ibn Nufail ini bermasalah dengan seorang wanita jahat namanya Arwa bintu Uwais kalau nggak salah. Jadi Sa'id ibn Zaid ini kan punya kebun, kebunnya luas. Kemudian banyak pula di situ pokok-pokok kurma, dan di situ ada sumur. Kita lihat di zaman itu air sangat mahal kan gitu ya. Tiba-tiba kemudian si wanita jahat ini mengklaim bahwa itu tanah-tanah dia,
itu sumur-sumur dia, itu pula pokok kurma dia. Bersumpah-sumpah. Akhirnya kemudian kasusnya sampai kepada Marwan ibn Hakam yang ketika itu menjadi berkuasa di situ. Kemudian Marwan pun memanggil Sa'id ibn Zaidin, betul enggak itu tanah milik orang kau ambil? Karena wanita itu mengklaim itu tanahnya, sumurnya, kemudian pokok kurmanya. Jadi Sa'id ibn Zaid ini sambil menangis dengan mengatakan, mungkinkah aku mengambil lahan orang? Sementara Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengambil tanah satu jengkal saja akan dikalungkan 7 lapis ke bumi pada hari kiamat. Mungkinkah saya mengambilnya? Sambil menangis tuh, ya. Sa'id ibn Zaid, mustahil aku mengambil tanah orang, katanya. Kemudian dia mengatakan, tetapi sudahlah. Kalau dia mengaku itu tanahnya, kuberikan tanahku kepadanya. Kuberikan kurma itu kepadanya dan kuberikan sak sumur-sumurnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana kadzibatan. Allahumma in kanat kadzibatan. Ya Allah, kalau wanita yang mengaku-ngaku itu pendusta. Lihat doanya. Fa'atil umroha, panjangkan tu usianya. Wa'ami basaraha, tapi butakan kedua matanya. Waqtulha fi mazra'atiha, bunuh dia di ladangnya. Lihat doanya Sa'id bin Zaid ini. Subhanallah. Wanita ini dipanjangkan usianya, betul-betul dipanjangkan sehingga dia bisa menikmati hasil kezaliman kebunnya. Akhirnya setelah dia tua, dia buta. Kemudian dia karena buta, tidak tahu arah di dalam kebunnya, kemudian dia terperosok masuk pula ke sumurnya itu, mati di sumurnya. Kan wanita ini juga panjang juga umurnya kan, tapi kan tidak berkah kan gitu. Lah jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan usia panjang itu karena doa orang-orang yang kita zalimi itu. Ya. Atau mungkin kita diberikan usia panjang tetapi tidak ada keberkahannya. Nauzubillah. Karena Allah tidak pernah memuji orang tua tuh, yang panjang-panjang usianya itu, kecuali kalau diikat dengan amal soleh baru Allah puji. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'anul Karim ketika bicara soal orang-orang kafir yang menyesal dan mereka ingin kembali ke bumi supaya bisa beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala singgung tuh orang-orang kafir itu dan mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, kata Allah. Allah mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan umur dalam masa yang cukup untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang bisa berfikir, dan bukankah pula telah datang kepada kamu peringatan? Kenapa kau tidak berubah? Kenapa kau tidak beriman? Kenapa baru sekarang sadar ingin kembali ke bumi dan ingin beramal saleh? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mustahil lah orang mati hidup lagi. Itu hanya dongeng-dongeng dia saja kepengen seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kan kepada kita soal usia atau soal umur tuh. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Sudahkah aku berikan umur cukup-cukuplah kepada kalian itu? Mungkin di antara kita ada yang dicukupkan usianya sampai 50, 60, 70 tahun, kan dah cukup tuh. Ya. Dan peringatan pun sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, coba. Mulai daripada rambut putih itu kan peringatan tuh. Oh, dengan rambut uban itu tandanya kita sudah menua dan sudah mendekati ajal. Kemudian dengan banyaknya penyakit yang Allah berikan kepada kita, yang dulu ketika di masa muda jaranglah penyakit-penyakit itu muncul, sekarang muncul pula sudah tua. Itu juga peringatan bahwa kita sudah dekat kan itu ya. Belum lagi mungkin sekarang ibu mendengarkan ceramah-ceramah
ya, ngaji setiap minggu entah berapa kali, atau mungkin di YouTube, di radio, di televisi, baca makalah, mungkin dinasihati temannya. Kurang apa itu peringatan yang Allah kirim kepada kita itu? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah kasih umur? Kenapa kau tidak mengambil pelajaran dari peringatan itu? Maksudnya gitu. Atau mungkin melihat teman-teman yang sudah meninggal duluan daripada kita, kita pula yang mandikan, kita pula yang kafankan, kita pula yang kuburkan, tidak juga diambil peringatannya. Hadis ini Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan kita bahwa di balik usia itu ada peringatan di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, laisa ahadun afdal indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Kata Rasul, tidak ada seseorang yang lebih afdal di hadapan Allah. Tidak ada satupun manusia yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya, tetapi ia gunakan untuk tasbih, untuk tahmid, untuk takbir, untuk tahlil, alias mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baru tuh kalau seandainya usianya dipanjangkan dalam rangka mengingat Allah, itulah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya Bu, terkadang Nabi SAW kan sudah mengatakan dalam hadisnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidh dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Kemudian kata Nabi SAW, namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Baik mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, dua-duanya memiliki kebaikan. Walaupun Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah, tapi dua-duanya ada sisi baiknya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, ihris ala ma yanfa'uka wasta'im billahi wala ta'jaz, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kata Nabi SAW, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Maknanya apa? Kita disuruh meraih sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena ada manusia itu yang di depannya alat-alat itu bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk akhiratnya, tapi dia tidak mau ngambil manfaat, itu masalahnya. Contoh yang sederhana saja, handphone lah. Handphone ini sebenarnya barang yang sangat bermanfaat sebenarnya untuk akhirat kita. Karena di handphone itu ada Al-Quran, di handphone itu ada hadis-hadis Nabi. Sekarang ini kan ada ceramah-ceramah, ada wejangan-wejangan, ada artikel-artikel agama. Seolah-olah disingkat yang dulu ibu itu ya, kalau ingin membaca sebuah artikel atau ingin mengetahui sesuatu harus beli buku dulu tuh. Zaman dulu kan harus beli buku, Bu. Saya aja dulu waktu masih di pesantren itu kepengen buku ini, Bu, harus beli, ngumpulin duit, beli kitab. Dan harganya itu kitab itu mahal di zaman dulu tuh. Alhamdulillah Allah mudahkan, kitabnya sudah di handphone sekarang. Qurannya sudah ada di handphone, tafsir-tafsirnya ada di handphone, syarah-syarahnya, semua syarah-syarah hadis-hadis ada di handphone semuanya. Subhanallah, artinya handphone ini kalau kita bisa manfaatkan, bisalah mengarahkan kita ke sorga dengan usia kita yang kita habiskan depan handphone ini. Tapi berapa banyak yang ngambil manfaat dari handphone itu coba? Kebanyakan orang pegang handphone itu ya untuk kakak saja itu tuh, tertawa dari pagi sampai malam kan itu. Atau mungkin hanya untuk nonton yang tidak jelas dari pagi sampai malam saja. Ingat,
semua akan dipertanggungjawabkan soal usia yang lewat dari kita. Satu nafas, hentakan nafas saja akan dipertanggungjawabkan tuh. Karena itu menyangkut umur, itu menyangkut waktu masalahnya. Makanya kenapa kemudian para ulama salaf seperti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala ketika ditanya, "Kaifa asbahta ya Imam?" Imam, bagaimana engkau memasuki pagi harimu? Apa kata Imam Ahmad? Qala, dia mengatakan, "Fi umrun yanqus wa dzunubun tazid," katanya. Apa kata beliau? Umurku makin berkurang sementara dosaku makin bertambah. Ini yang ngomong Imam Ahmad, yang hari-hari dia habiskan waktunya untuk mencatat, membaca dan berdakwah. Tapi dia mengatakan ketika ditanya macam mana pagi harimu wahai Imam, dia mengatakan setiap pagi umurku berkurang tapi amalanku tidak pernah bertambah. Persis daripada ucapan salafnya. Siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi umri wa lam yazid fihi amali." Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, tidak ada sesuatu yang aku sesalkan dalam hidupku, katanya, daripada penyesalan ketika satu hari lewat bagi diriku, berkuranglah umurku tapi tidak pula bertambah pula amalanku, katanya. Ini kan ulama-ulama salaf luar biasa. Karena mereka ingin bahwa umur yang lewat bagi mereka itu ya bermanfaat gitu, bukan hanya lewat begitu saja dengan menghabiskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada manfaatnya. Sehingga para ulama itu sampai mengkiaskan, ibu kalau dalam berniaga, namanya ibu seorang peniaga lah, tentu yang ibu harapkan apa? Modal. Seorang peniaga itu yang diharapkan adalah modal besar. Makin besar modalnya, makin besarlah keuntungannya. Itulah seorang pedagang. Lihat para pembisnis itu, sampai mereka untuk cari modal itu sampai utang-utang orang kan begitu. Karena itulah ra'sul mal. Itulah pokok harta dalam dunia perniagaan, itu modalnya tuh. Besar tidaknya sebuah keuntungan ditentukan oleh modal. Makin besar modalnya, makin besar untungnya. Kalau kecil modalnya, ya kecil juga keuntungannya lah. Tidak mungkinlah ibu usaha modal 200.000 pengen untung 10 juta dari mana? Ya kalau ingin punya untung 10 juta per bulan, ya modalnya pun harus ratusan juta kan begitu. Itu logika tuh. Lah ulama mengatakan, kalau modal uang itu istilahnya ra'sul mal fit tijarah, itu pokok harta dalam perniagaan, maka waktu itu adalah modal dari usia yang berjalan pada diri kita. Jadi waktu itu modal kita. Jadi kalau kita ingin untung di akhirat, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, perbesar modalnya. Artinya apa? Gunakan waktu dalam usia kita ini sebaik mungkin gitu loh. Makin banyak kita gunakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, berarti makin besar keuntungan kita di akhirat tuh. Tapi makin sedikit waktu yang kita gunakan untuk beribadah, ya jangan harap ingin mendapatkan keuntungan besar di akhirat. Makanya ada istilah ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk dituai hasilnya di akhirat, kata ulama. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tahu betapa pentingnya umur itu, maka orang yang cerdas, kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang introspeksinya terus, ya, setiap hari. Kalau bisa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada besok, dan begitu seterusnya. Persis seperti perkataan Imam Ghazali, man kana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, fahuwa rabih, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu, kata Imam Ghazali, mithla amsihi fahuwa khasir,
Siapa yang hari ini sama aja dengan hari kemarin pun enggak ada bedanya, maka rugilah dia. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa halik. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, binasalah dia. Itulah orang cerdas, orang yang introspeksi itu. Bagaimana hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah taala sampai mengatakan, "Ma min yaumin yanshaqu fajruhu illa wa yunadi ya ibna Adam ana khalqun jadid wa ala amalika syahid fatazawwad minni fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah." Apa kata Hasan Al-Basri? Tidak ada satu hari yang fajar terbit pada hari itu kecuali dia akan berseru, "Wahai anak Adam." Siapa yang berseru? Maksudnya pagi-pagi itu, si pagi itu akan berseru, "Wahai anak Adam, sesungguhnya aku adalah makhluk baru terbit. Ya. Aku akan menjadi saksi terhadap amalan-amalanmu hari ini. Maka berbekalah dariku, karena sesungguhnya apabila aku telah berlalu, aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat." Seolah-olah Hasan Al-Basri ingin mengatakan, kalau seandainya matahari terbit di pagi hari itu bisa bicara gitu maksudnya, maka matahari itu akan ngomong sama kita seperti itu dan mengatakan, "Saya ini makhluk yang baru terbit hari ini. Sesungguhnya aku akan jadi saksi untuk amalan-amalan kalian di hari ini. Maka berbekalah dariku, karena kalau aku berlalu tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat." Makanya ada istilah, kemarin sesuatu yang mustahil untuk diulang, besok sesuatu yang mustahil untuk kita dapat karena belum terjadi. Yang memungkinkan hari ini yang berjalan, yang mungkin kita bisa manfaatkan. Itulah salah satu perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia ini pasti akan dapat ujian. Manusia pasti akan diuji. Tidak mungkin tidak. Kita ini akan diuji. Entah diuji dengan kesehatan sehingga kita lama terbaring sakit, entah diuji dengan ekonomi sehingga kita stres setiap hari mikir cari duit, entah diuji dari pasangan lah gitu. Ibu asik mikir suaminya saja pengen bayi, sibuk diuji dengan anak-anaknya, rutinitasnya sibuk dengan anak-anaknya saja. Pertanyaannya, apakah sepanjang waktu Bu, ibu harus disibukkan dengan perkara-perkara seperti itu sampai tua gitu, kemudian mati? Lalu apa hasilnya? Memang manusia akan diuji gitu maksudnya ya, tapi bukan berarti kemudian ujian itu menyibukkan kita terus menghadapi sampai waktu berjalan lalu, akhirnya kemudian mati hanya memikirkan apa yang Allah ujikan kepada kita. Kalau bisa ya gitu ya, kalau bisa ya, ujian memang ujian. Adalah hari-hari mungkin yang buat kita stres, buat kita bingung kan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Sakit-sakit iya sakit, tapi kalau bisa lisan tetap berzikir. Boleh jadi mungkin ibu stres kadang-kadang dengan suami, dengan anak-anak, tetapi luangkan waktu juga untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab disitulah kadang-kadang manusia diuji itu. Kalau sudah sakit udah lupa ibadah kan begitu. Kalau sudah miskin gitu ya, sudah susah cari uang, jangankan cerita hadir di majelis taklim, ke masjid solat pun tidak. Ini kan masalah ya. Atau diuji dengan kekayaan, makin lupa diri pula dia. Nah, jangan sampai kemudian waktu berlalu akhirnya tidak ada pula lah yang bisa kita manfaatkan dalam hidup kita dengan ibadah dan memperbanyak pahala di hadapan Allah, karena sibuk tadi menghadapi ujian tadi. Karena begini ya, ada sebuah syair yang mengatakan, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajri. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin ashahinan minad dahri. Fa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan
wa qad nusijat akfanuha wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tula umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Seorang penyair mengatakan, ada mengatakan di perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berbekalah ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba, apakah engkau masih bisa hidup hingga di pagi hari. Kita tidak tahu kalau sudah tidur, Bu, apa yang bisa bangun lagi? Tidak ada yang tahu. Betapa banyak orang-orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit, dan betapa banyak orang-orang sakit yang masih bisa hidup beberapa tahun lamanya. Berapa banyak pemuda yang tertawa di pagi hari dan petang harinya, padahal kain kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Berapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya, padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam gelap gulitannya kuburan. Dari sini kita tahu bahwa, karena kan kita tidak tahu nih kematian di kapan, dan usia ini terus berjalan kan gitu ya. Maka orang yang cerdas itu kan harus mempersiapkan bekal sebelum kematian. Man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut, kan itu. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW ingin katakan sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya tetapi baik pula lah dia amalannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis atau di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian, jangan pula melalaikan anak-anak kalian. Dari apa? Dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang kemudian melakukan itu, maka termasuk orang-orang yang rugi. Di sini Allah ingatkan lagi soal umur. Jangan umur kita ini disibukkan dengan harta, lupa akhirat gitu ya. Disibukkan dengan anak-anak, lupa akhirat. Karena kalau itu yang kita mau, kita habiskan umur kita hanya untuk cari duit saja, cari harta saja, dan sibuk hanya mikir anak jadi apa gitu ya, rugi dia ya. Makanya kenapa para ulama kalau bisa sibukkan kehidupan kita ini dengan 4 perkara. 1, perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, carilah amalan-amalan yang amalan itu bisa mengalir setelah kematian kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan umpamanya, sab'un yajri lil abdi ajruhunna. Ada 7 perkara kalau seorang hamba mengamalkannya, pahalanya mengalir sampai kematiannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, di antara 7 perkara itu ilmu yang diajarkan. Kemudian man 'allama ilman, siapa yang mempelajari ilmu kemudian disebarkan, au ajra nahran, ataupun bersedekah air, au hafara bi'ran, ataupun menggali sumur, au gharasa nakhlan, atau menanam pohon pokok kurma dan kemudian setelah berbuah disedekahkan, au bana masjidan, ataupun membangun masjid, au warrasa mushafan, ataupun membeli mushaf dan diwakafkan, au taraka, ataupun di sini au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, ataupun meninggalkan anak yang kelak akan memintakan ampun untuk orang tua setelah kematiannya. Jadi orang yang cerdas itu supaya umurnya tidak sia-sia, maka carilah amalan-amalan itu, Bu, yang sangat manfaat untuk kehidupan kita setelah kematian. Ya, semua amal itu bermanfaat, tapi seorang muslim kan harus memilah-milih gitu ya, supaya
amalannya itu langgeng sampai kematian dia, sehingga pahalanya terus mengalir menjadi amal jariyah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mudawamatu ala al-amali saleh. Senantiasa istiqomah untuk beramal saleh. Istiqomah beramal saleh itu artinya tidak apa-apa bu, amalan itu sedikit, tapi yang penting terus-terusan. Karena Allah itu tidak akan bosan dengan amalan kita, kita yang akan bosan untuk beramal. Kalau kita kemudian memborong semua amalan kita, itu tidak akan langgeng itu ibadah kita itu, karena lama-lama bosan. Makanya sedikit-sedikit tetapi tidak membosankan, yang penting terus-terusan, itu jauh lebih baik. Kata Rasul, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu sedikit tapi terus-terusan. Ya. Sedekah, ya mungkin sedekah tak banyak ya, 100, 200 ribu, banyak loh Ustaz itu ya, 10, 20 ribu, oh masih banyak, ya udahlah 1000, 2000 lah kan gitu. Yang penting kan terus-terusan tuh ya, tidak terputus sedekahnya ya. Karena ini yang diinginkan itu adalah fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Yang kita inginkan itu fasanu yassiruhu lil yusra. Sudah mudah jalannya, Allah mudahkan ya. Sudah mudah kita sedekah dengan walaupun tak banyak kan terus-terusan tuh, makin Allah mudahkan lagi sehingga nanti ditutup kematiannya dengan itu. Awalnya apa? Membiasakan ibadah. Makanya kalau banyak-banyak ibadah nanti bosan. Kalau sudah bosan malas, kalau sudah malas ditinggalkan pula ibadah itu. Tapi kalau sedikit-sedikit ibadahnya itu, dia minimalnya tidak akan bosan dan terus-terusan. Boleh jadi Allah tutup usianya dengan itu. Itulah makna fasanu yassiruhu lil yusra itu artinya ya. Atau yang keempat, al-bathu anit ta'ati wal musara'ati bil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Nabi SAW, siapa yang mengunjungi orang sakit hari ini? Kata Abu Bakar, saya. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang mengikuti orang ke jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, saya. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa, kemudian memberi makan, kemudian tadi orang sakit, jenazah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, semua saya tuh. Kata Nabi SAW, siapa yang terkumpul 4 perkara dalam satu waktu, maka diwajibkan dia masuk surga. Pertama puasa, memberi makan fakir miskin, mengunjungi orang sakit, dan mengantar jenazah ke kuburan. Itu yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu yang disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara faedah daripada hadis man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya.